masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus Engkau yang kumuliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan. Selamat pagi anak-anak. Wah, Ibu melihat masih ada yang kurang semangat. Oleh sebab itu, kita akan undang Pak Darto untuk menyapa kita. Yuk Pak Darto. Oke, ikuti Pak Darto ya. Jadi nanti ketika Pak Darto bilang selamat pagi semuanya jawab pagi 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 luar biasa. Ya, oke yuk 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Pagi 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 luar biasa. Oke, Ibu lihat sudah semangat ya. Nah, sebelum kita memulai chapel kita bernyanyi dulu yuk. Judulnya Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh oh kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh oh kasih Yesus. Oke anak-anak, sekarang kita akan berdoa ya. Silahkan Pak Darto memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi ini Tuhan berkati kami sehingga kami Tuhan izinkan untuk boleh bangun dari tidur, dan saat ini kami akan memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami sehingga kami boleh dengar-dengaran dari setiap firman yang diberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu ya. Judulnya Ku Kan Menari. Oke, silahkan Bu musiknya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Ibu Velu akan membawa kita di dalam doa. Silakan Bu Velu. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh mengadakan chapel. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati, biarlah setiap firman yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya?
Wih, kayaknya kurang semangat ini. Bapak sekali lagi tanya ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Oke, kayaknya udah semangat ini. Terima kasih ya untuk Bu Velu, Bu Elsa, Pak Darto, dan Ibu Lina untuk pelayanannya dan membantu kita memuji nama Tuhan. Oke anak-anak, sebelumnya Bapak izin buka masker ya. Anak-anak tetap memakai masker ya. Jadi Bapak izin buka masker supaya suaranya terlihat jelas. Oke anak-anak, hari ini ya, di pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi ya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari kitab Mazmur pasalnya yang pertama. Oke, anak-anak yang ada di rumah yang punya Alkitab, boleh Alkitabnya dibuka ya, boleh Alkitab secara hard copy seperti Bapak ini, atau Alkitab di dalam HP boleh dibuka ya. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga yang ke-6. Bapak akan bacakan untuk kita semua ya. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga yang ke-6. Ya, di sini diberi judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang dua hal ya yang terdapat di Mazmur pasalnya yang pertama. Oke anak-anak, yang pertama ya di sini dikatakan ada jalan orang benar, dan yang kedua jalan orang fasik. Ya, jalan orang benar. Jalan orang benar itu seperti apa, Pak? Ya, lihat ayatnya yang kedua. Ya, Bapak bacakan lagi ayatnya kedua. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya. Ya, Bapak ingin menganalogikan gini, ya. Siapa yang suka dengan es krim? Weh, angkat tangan ini pasti banyak dengan suka dengan es krim nih ya. Anak-anak ini pasti suka dengan es krim. Bapak juga suka dengan es krim ya. Nah, kalau kita suka es krim ya, pasti kita akan membeli es krim itu, kita nikmati es krim itu ya, kita makan sampai habis. Nah, begitu juga dengan kita menyukai firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang dimakan ya nak ya, bukan. Jadi firman Tuhan kita baca, kita renungkan setiap hari, dan terlebih lagi kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, nah selama 1 minggu ini kita sudah belajar tentang penciptaan ya, tentang penciptaan di devosi anak-anak masing-masing di dalam kelas. Nah anak-anak, kita sebagai manusia ya, kita sebagai manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita menurut gambar dan rupa Allah, maka dari itu kita adalah gambar Allah. Kalau kita gambar Allah, maka kita harus seperti Allah. Firman Allah itu berasal dari Allah. Ya nak ya, Taurat itu firman Tuhan. Maka dari itu, yang pertama yang ingin Bapak sampaikan adalah jalan orang benar, yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan
melakukan Taurat Tuhan itu siang hingga malam. Bukan setiap hari membaca firman Tuhan terus nggak belajar, bukan. Tetapi kita rindu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua orang fasik. Orang fasik ini kebalikan, ya, kebalikan dari orang benar. Ya, orang fasik ini disebut juga orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, orang fasik ini, dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Yang dia lakukan adalah ya menuruti keinginan diri sendiri. Dia nggak mau belajar, ya, nggak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan kata orang tua, ya, tidak mau mendengarkan perintah guru, disuruh ibadah pergi ke gereja, pergi ke tempat ibadah lainnya dia tidak mau, ya. Nah, ini kalau kalian masuk dalam kategori seperti ini, kalian akan disebut orang fasik, ya, orang fasik, orang berdosa, orang yang tidak taat sama Tuhan. Itu ya. Jadi di dalam Mazmur ini, Mazmur pasalnya yang pertama kita belajar ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana sih kita menjadi orang yang benar, ya, dan yang kedua, kita jangan sampai seperti orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, anak-anak ada 2 perbedaan nih, ya. Coba dibaca ayatnya yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke anak-anak, ayatnya yang ketiga ini merupakan buah dari orang benar, buah dari orang-orang atau anak-anak Tuhan yang hidup di dalam atau di jalan orang benar. Ia seperti pohon, ya, nanti Pak Stephen akan tampilkan di sini pohonnya, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kalau kamu lihat pohon, dia berada atau letaknya atau ditanam di dekat aliran air, pohon itu akan subur dan setiap musim dia akan berbuah, ya. Setiap musim dia akan berbuah. Terus kemudian daunnya itu tidak akan pernah layu, ya. Jadi setiap musim berbuah, daun-daunnya tidak layu, ya, buahnya lebat. Terus kemudian dikatakan di sini apapun yang diperbuatnya akan berhasil. Jadi kalau kita berjalan atau kita anak-anak Tuhan, ya, gambar dan rupa Allah yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kehidupan kita akan seperti pohon tadi. Kita akan berbuah, kita akan menjadi anak yang good, ya. Belajarnya baik, ya. Berkomunitas dengan baik, kalian bisa berteman satu sama lain dengan baik. Terus kemudian apa saja yang kalian lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Kalau kalian tadi menurut jalan atau anak-anak yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, menaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana Pak ketika kita tidak hidup di jalan yang benar? Berarti kalian masuk di kategori kedua. Apa? Hidup di jalan orang fasik. Yuk kita lihat ayatnya yang keempat dan yang kelima. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah, anak-anak tahu sekam nggak? Nah, nanti Pak Stephen akan bantu Bapak untuk menampilkan sekam. Sekam itu, kalau kalian lihat, tahu padi, ya, pembungkus padi. Jadi kalau padi sudah digiling, ya, kemudian diambil isinya dan ada bungkusnya. Ya, pembungkus padi itu. Nah, sekam itu ringan, kalau ditiup angin dia langsung terbang, hilang, nggak tahu kemana. Nah, maksudnya apa Pak? Kok kita kalau hidup tidak benar seperti sekam, ya itu kita tidak hidup kita mudah hilang,
ya kita tidak diberkati oleh Tuhan, terus kemudian hidup kita tuh terombang-ambing seperti sekam. Kita nggak tahu nih, aku harus seperti apa, ya. Kalau belajar bingung mau gimana, ya. Nah, seperti itu. Nah, ayatnya yang kelima. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Jadi nak ya, ketika hidup kita ya seperti orang fasik tadi ya, suatu saat nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali ya, kita akan dihakimi ya, dan kita tidak akan tahan dalam penghakiman itu ya nak ya. Jadi Bapak tekankan lagi ya, kita harus menjadi anak-anak yang taat, menyukai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan seperti orang-orang yang tadi tidak mengenal Tuhan atau disebut orang-orang fasik yang hidupnya itu tidak tahu mau kemana, menuruti keinginan daging sendiri seperti sekam tadi. Nah, kalian mau pilih yang mana? Mau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah terus bisa memberkati orang lain, anak-anak menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang tua kalian, atau mau seperti sekam ya. Nah, itu ya. Nah, ayat yang terakhir sebagai penutupan ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan ya. Ketika anak-anak di jalan dan taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan anak-anak setiap hari, maka Tuhan akan mengenal jalan kalian. Tetapi ketika anak-anak hidup dalam yang poin yang kedua tadi, jalan orang fasik, di sini katakan jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Seperti itu ya anak ayat ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan diciptakan seturut dengan segambar dengan Tuhan, maka kita harus taat merenungkan firman itu pagi, siang, dan malam. Bahkan bukan hanya merenungkan ya, tadi dibilang es krim itu bukan hanya dibeli, bukan hanya dibaca ini es krim, tetapi dinikmati firman Tuhan itu dan dilakukan dalam kehidupan kalian masing-masing ya. Jadi anak-anak ya, jadi kita harus crash we proclaim juga. Kalau kita gambar dan rupa Allah, kita mengenal firman Tuhan, maka dari itu kita bisa menceritakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus menolong anak-anak untuk terus bisa mengenal Tuhan, menceritakan nama Tuhan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yuk, Bapak pimpin dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajarkan kami ya Tuhan untuk kami menjadi anak-anak yang hidup di jalan yang benar, hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Kita sudah selesai. Jauhkan kami, Bapak undang kalian semua untuk sebagai anak-anak yang hidup di dalam jalan orang fasik ya Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan.